Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau ada perkara kecil ya yang sepertinya tidak ada hubungannya sama kita itu cuek ya. Ya, tidak ada hubungannya, itu ada di depan ada sampah, ada kulit pisang, bukan di tempat saya, hubungannya apa? Biar saja gitu ya. Ada sebuah cerita saudara. Ini ada satu keluarga yang karena ada tikus, jadi keluarga ini memberi perangkap tikus. Nah, dalam cerita ini si tikus melihat, si bos membeli perangkap tikus, bahaya buat saya. Lalu dia memberitahu, di dalam keluarga itu ada ayam. Dia beritahu, ayam, bos kita beli perangkap tikus loh. Itu bahaya buat saya ya. Kata ayam, iya tapi kan apa urusannya sama saya? Yang bahaya kan buat kamu, saya urusannya apa? Wah, karena mendapat respon yang demikian, dia memberitahu ada di situ juga ada kambing. Dia memberitahu kambing ya, saudara kambing, si bos saya itu memberi perangkap tikus. Oh iya, saya ikut sedih juga ya karena ada perangkap tikus, tapi ya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau apa lagi? Lalu dia pergi ke sapi. Sapi, gimana ya? Di rumah itu dipasang perangkap tikus. Kamu bisa tolong bagaimana? Lalu sapinya bilang, aduh kasihan ada perangkap tikus ya. Tapi untuk saya nggak ada urusannya. Apa urusannya perangkap tikus dengan saya? Wah, karena tidak ada respon yang positif, dia ada ular, dia memberitahu ular. Ular, ada perangkap tikus di rumah saya. Di rumah yang biasa saya datang, si bos membeli perangkap tikus. Lalu si ular apalagi bilang, itu kan buat kamu sendiri, sama saya tidak ada urusannya. Ya biar aja gitu ya. Saya ikut sedih juga untuk kamu. Lalu pada suatu malam, si bos ini istrinya mendengar ada bunyi perangkap tikus jebret gitu ya. Lalu dia cepat-cepat keluar mau lihat. Nah, pada waktu dia lihat, ternyata yang kena perangkap itu ekornya tikus, ekornya ular. Tapi ular ini ular berbisa. Karena dia kesakitan, ekornya kejepret perangkap tikus. Begitu dia lihat ada orang, dia langsung gigit. Itu si istri orang yang memiliki rumah itu, yang membeli perangkap tikus, kena gigit. Digigit oleh ular. Waduh, ularnya beracun lagi. Jadi suaminya bangun ambil pentung ya, si ularnya dipukul dan ular itu mati. Lalu dia pergi ke dokter cepat-cepat. Oleh dokter sudah dicoba diobati, dia boleh pulang, tetapi sampai rumah dia demam. Memang masih demam. Lalu karena demam, dia minta, buatkan dong ceker ayam. Karena ceker ayam katanya bisa menurunkan panas. Lalu si ayam di rumah itu disembelih. Diambil cekernya untuk membuat sup ceker. Nah, sudah makan sup ceker, ternyata belum juga reda. Lalu ada yang memberi saran, biasanya hatinya kambing. Hatinya kambing itu dapat menolong. Dia coba makan hati kambing, ternyata tidak tertolong. Sampai si istri bos ini meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal, banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang, dia masak, sapilah dipotong ya untuk makan orang-orang yang datang. Nah, saudara, di sini apa makna rohaninya buat kita ya? Memang pernah pada waktu Mordekai akan direncanakan untuk digantung gitu ya. Lalu orang Yahudi akan dibasmi di Persia pada waktu itu.
Esther sudah menjadi ratu, tapi Esther di dalam istana dan dia tidak tahu apa-apa. Maka Mordekai memberitahu Esther demikian ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan kepada Esther, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya, ini dari kitab Esther pasal 4 ayat 13. Nah, jadi Mordekai menyarankan Esther, kamu jangan diam saja, lakukan sesuatu. Karena kalau kamu diam saja, kamu juga orang Yahudi. Nanti kalau orang Yahudi semua dibasmi, kamu juga akan terkena, ya. Nah, itu sebabnya lakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, marilah sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita melihat sesuatu masalah, jangan diremehkan, ya. Yang tadi saya beri contoh, misalnya di jalanan ada kulit pisang, ya kita singkirkan. Karena siapa tahu nanti kita lewat, kita bisa terpleset. Mungkin juga ada orang lain yang terpleset ya. Jadi kita ikut membersihkan lingkungan. Karena kalau lingkungan itu bersih, kesehatannya kita juga dapat manfaat. Ya, kalau kita bersih, mengurangi nyamuk, mengurangi lalat, sehingga semua orang mulai dari kita. Kalau kita membersihkan, nanti orang lain ikut, ya. Kok dia di daerahnya dia bersih, saya juga mau bersih-bersih. Kalau dengan demikian kita mempengaruhi orang lain, kita lakukan sesuatu hal yang kita tahu bahwa itu baik. Mari kita sama-sama coba membersihkan lingkungan agar lingkungan sehat, baik untuk kita, baik untuk tetangga kita, ya. Karena kalau satu ada yang sakit, biasanya kena virus itu menular. Ya, begitu satu orang kena satu macam penyakit, yang lain juga bisa kena. Itu sebabnya kita harus sama-sama membersihkan lingkungan, ya, supaya semua orang sehat. Jadi dampaknya juga kita ikut sehat. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan supaya kami tidak diam saja pada waktu mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi, baik untuk diri kami maupun bangsa kami maupun orang di sekitar kami. Biarlah kami peduli akan lingkungan, biarlah kami peduli akan keadaan masyarakat supaya kami dapat kontribusi untuk masyarakat, dapat kontribusi untuk semua orang. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang mengingatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, marilah kita lakukan apa yang kita bisa. Bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain juga. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.